Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di video yang kesekian kali ya. Ini masih topiknya kita masih bahas tentang skripsi. Skripsi nih, Iya, Pak. skripsi. Oke. Dan di samping saya sudah ada siapa ya? Kita mau podcast atau mau talk show ya? Nggak, kita ngobrolnya biasa aja sih. Ngobrol biasa Ya, aja. ngobrol biasa aja dah. Oke. Anggap aja saya bukan siapa-siapa. Setan dong. Ini jadi kemarin udah bikin video nih tentang skripsi. Jadi ngundang salah satu dosen tuh. Nah, bahas apa aja sih yang ditanyain segala macamnya gitu ya. Oke. Teman-teman kayaknya udah yang pada nonton itu udah tahu nih kisi-kisi yang mau gitu ya. Terus kayaknya pasti pada baper nih. Loh, itu kan dari dosen gitu ya. Terus kita kalau dari sisi mahasiswa gimana ya persiapannya gitu ya. Dan Oke. ini kebetulan kan Sekar ya. Ya. Hey, sama temen dong. Oke, halo. temen. Saya Sekar Wulandari. Mungkin udah tua semester tua sih, semester tua. Jangan tua sih, kan udah pas 7 ya. 7 semester ya. tua itu setelah 7 Amin. itu baru dikatain tua gitu. Oh, gitu, Pak. Iya dong. Oh, berarti 7 Baru masih kan udah belum tua ya? Iya, masih standar dah ya. Masih standar. Iya, 3,5 tahun. Oke, berarti buat kalian yang masih semester 7 masih aman lah. Masih Iya, aman. masih aman. Jadi masih ada waktu lah ya. Oke. Nah, kebetulan kan ini semester 7 dan di gelombang 1 ini kan sudah rasanya masih dibuka ya. Masih dibuka sampai gelombang berapa ya kira-kira ya? Kayaknya gelombang 4 deh, Pak. Gelombang 4 sampai Iya. gelombang 4 untuk semester 7 ya. Enggak. Kalau semester 7 udah sampai gelombang 1 aja. Udah close ya berarti ya? Udah close. Oh, sayang sekali nih teman-teman yang belum daftar Besok lah ya. Gelombang 2 ya, gelombang 2 di semester 8 berarti ya? Iya, semester 8. Masuk semester 8. Tapi yang katanya yang daftar di gelombang 1 ini udah cukup banyak ya? Iya. Iya. Kayaknya. Ya, salah satunya Sekar ini ya. Iya, udah doain ya daftar teman-teman. Keren banget nih bisa masuk semester 7 kan berarti otomatis kalau ini goal besok ya. Kapan sidang? Kalau di jadwalnya itu sih minggu depan. Minggu depan ya? Iya, tanggal 23 itu Tanggal 23. penutup untuk gelombang 1. Wih, penutup ya. Berarti akhir ya. Akhir untuk gelombang 1 Semoga akhir. jadi penutupan yang indah ya. Amin. Ya, Jangan itu ada tragedi ya. mahasiswa pada umumnya ya deg-degan pasti Iya, ada, pasti, Pak. iya. Pasti ada dan nervous dan juga apa ya pikirannya overthinking itu pasti. Itu dia. Itu yang kita akan bahas nih dari sudut perspektif mahasiswa lah ya. Gimana sih seberapa ngerinya sih skripsi gitu ya. Tapi sebelum itu kan memproses untuk submit sampai bisa daftar di semester 7 itu kan pasti butuh proses dan perjuangan ya, yakin lah. Karena banyak juga yang akhirnya lewat ya kan. Iya. Akhirnya lewat. Iya, jadi nggak sama juga tapi anak bimbinganku, yes. Itu 8 dari total 10. Ya. Not. Ya, not ya. Not nih anak-anak bimbingan jualan. Jualan bimbingan enggak juga. Nah, itu kan butuh proses tuh ya. Prosesnya pasti nggak gampang ya. Pertama kok bisa? Apa motivasinya harus semester 7 selesai? Motivasinya apa ya? Paling gini. Kalau dari saya pribadi sih ya, Pak, dan teman-teman semua mungkin dari awal kita KRS, kita pilih skripsi. Emang sih dari semester sebelum-sebelumnya udah ada niatan nih pengen lulus cepat 3,5 tahun. Meskipun banyak pertanyaan juga, setelah itu ngapain sih cepet-cepet? Ini ya banyak algojo gitulah. Kayak mungkin teman-teman yang memang nggak satu visi misi ya itu ya udahlah disingkirkan aja dulu. Kita kumpul sama teman-teman yang satu visi misi. Jadi ternyata nggak cuma saya yang punya niatan sama pengen lulus cepat, ternyata banyak, Pak. Ya buktinya ya ini anak-anak atau mahasiswa yang terdaftar di gelombang 1, berarti kan banyak ya. Dan infonya itu 90-an ya. Iya lebih, 90-an lebih, dan itu bukti kalau ternyata nggak cuma saya yang punya niatan yang sama. Kalau motivasinya sih lebih ke pengen lulus ya, kalau kita bisa cepat kenapa enggak gitu. Karena dengan kita lulus cepat itu bisa mengukur oh ternyata kita memang serius berkuliah, kita bertanggung jawab selama perkuliahan ini gitu. Menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Oh iya. Jangan cuma cepat aja, tapi tepatnya itu. Cepat dan tepat itu ya. Iya. Kalau IPK sendiri gimana? IPK, waduh, ini IPK sensitif nih, Pak. Ya enggak kan kita enggak sampai sebut nomor berapa gitu lah ya. Masih di atas standar aman? Masih standar aman? Masih. Dan sekarang ini kan sibuk ada artian di semester 1 sampai semester akhir ini kan selain kuliah sibuk kan? Ada kesibukan ya? Pastinya ya sebagai mahasiswa adalah ada.
kan bukan kayak di BEM gitu ya, di BEM. Sempat dulu di BEM Di BEM juga. sempet masuk di presiden di apa jadi Gimana? di yang bagian tinggi gitu kan BEM-nya. Iya, BEM Nggak yang inti, yang pengurus bukan harian. menteri gitu kan ya. Iya. Yang harian yang Iya, sibuk ya, otomatis iya. sibuk ya. Nah, itu bagi waktunya gimana? Itu kan semester berapa saya? Gabung BEM itu dari semester 3. Saya 2 periode. Wow, 2 periode. Jadi Ya, dari udah semester pegel, 3, bayangannya udah pegel 4, ya. 5. Ah. Pokoknya selesai Hmm. BEM itu ya pas lagi ini masih skripsian. Ya, Kemarin semester 7 awal itu selesai. padahal udah BEM dan Kepanitiaan. sempat panitiaan ya, sering Iya. walau panitiaan ya sering ya. Terus untuk dan sekarang juga masih magang kan ya? Iya, masih magang. Magang dan kesibukannya kan lumayan tuh magangnya. Iya, full time lah. Full time. Iya. Nah, itu yang bikin wow full time dan segala kesibukan di luar sana, IPK juga nggak yang di bawah kan ya, masih di atas rata-rata, dan skripsi udah sidang bentar lagi gitu ya. Bentar lagi. Wow. Itu kok bisa seperti itu, bisa sedisiplin itu gimana sih? Mungkin ya saya juga selama ini masih sulit banget sih Pak untuk memanage waktu. Cuma ya lakuin aja sih. Cuma itu aja sih kuncinya. Lakuin, jangan kebanyakan mikir. Kalau flashback ini kan orang masuk kuliah itu pasti ada punya mimpi yang dibawa gitu kan. Setelah masuk mimpi itu mungkin mereka simpan dan daily activity gitu ya, dan kesibukannya. Iya. Gitu ya. Kalau mereka yang mungkin lupa akhirnya terlarut-larut gitu ya. Nah ini yang mimpi yang dipegang ini apa yang bisa bertahan kayak gitu? Maksudnya Ya kayak kan cuman lulus itu kan satu bagian. iya. Pasti ada bagian lainnya mungkin nanti karir atau Oh, nanti mungkin bisnis Maksudnya dan sampai goal harapannya jauh ya, iya jauhnya gitu goals-nya ya. ya. Kalau sekarang saya lagi belajar sih. Masih belajar, pengen banget punya usaha sendiri pastinya. Ya mungkin untuk setelah lulus ini oke lah kita kerja sama orang dulu ya. Ya, Kita belajar untuk kerja sama orang dulu. Setelah itu sambil belajar saya pengen, ya sekarang zamannya digital kan, kita harus menguasai ya marketplace lah minimal. Ya di situ sih itu harapan saya sebenarnya dari awal kuliah bahkan. Itu dari awal sebelum masuk gitu ya, Iya, udah sebelum punya pandangan gitu punya ya. pandangan pengen punya toko di marketplace sebanyak-banyaknya gitu. Wih, keren. Itu sih pengennya. Tapi Makanya mungkin lagi. itu ya yang menjadi pokoknya kalau yang lain teman-teman lain mungkin nongkrongnya udah over, ingat itu balik lagi gitu ya, Iya, untuk disiplin gitu ya. untuk disiplin. Sebelumnya itu. Kalau misal kemarin sempat, ya kita kan juga punya teman dekat gitu ya, terus kita utarakan harapan kita ini ngapain nih gitu, satu-satu cerita lah. Terus saya cerita itu, sempat ada yang bilang loh, kamu pengen punya usaha sendiri kenapa harus lulus cepat gitu. Bukannya kalau lulus cepat rata-rata pengen cepat kerja, pengen cepat ini. Justru karena kita lulus cepat, kita berasa punya, setelah ini kita udah langsung punya waktu lain buat lebih fokus ke yang lain gitu. Ya benar gitu Kita ya. sih gitu sih Pak, iya nggak sih? Oh pastinya. Jadi kalau lulus kan perbedaan kalau lulus cepet sama lulus lama gitu ya. Yang pertama mungkin orang nggak akan merasa itu bukan jadi beban. Tapi nanti kalau teman-teman udah semester 7 ini yang udah pada lulus nih, mereka sudah pamer dengan ya nggak pamer sebenarnya, mereka sudah fokus sama kehidupan sendiri. Terus mereka ada status dong, hak mereka dong. Iya. Terus yang belum lulus terus ngeliat status baper Pasti gitu malah mental down. Iya. Ketika mental down, apa yang mereka bangun akhirnya jadi 2 kali 3 kali lipat lebih berat gitu kan. Iya. Nah, itu salah salah satu pertimbangan. Nah, itu benar banget tuh. Makanya lulus itu harus cepet gitu Iya, ya. terus kenapa kok nggak mau lulus sesuai waktu aja gitu Iya. 8 semester? Ya itu tadi, karena kalau ketika lihat yang lain udah duluan, start duluan, wah ya pasti mental kena. Iya. Gitu. Mau nggak mau pasti Kena mental mental, kena. ya kan? Kena mental itu judulnya. Kena mental nanti harus nih semangat gitu kan. Semangat lebih semangat. Ting dung lihat status baper, Nah, mager gitu ya, rebahan gitu tapi ya. ngomong-ngomong tentang nyelesain skripsi cepat, itu juga nggak harus dari manajemen waktu ya Pak ya. Apalagi Tapi tuh. ya itu tadi, kita kumpulin circle pertemanan yang emang positif pastinya, yang mendukung kita buat bisa lulus cepat. Jadi kan biasanya kita pengen lulus cepat, tapi teman kita nggak cocok nih. Ya. Mereka mungkin kebanyakan sering nongkrong, kita kan kebawa ya. Iya, pastinya. Kita ikut nongkrong juga, terus ternyata teman kita, mereka nggak punya visi misi yang sama gitu maksudnya. Mereka masih pengen main gitu. Nah itu yang bikin mempengaruhi kita buat nggak bisa lulus cepat. Itu ya. Jadi circle itu memang penting ya. banget. Iya. Gitu. Kan you are what your friend do gitu ya. Nah. Jadi siapa kita ya teman kita ngapain ya itulah kita gitu ya.
Jadi Meskipun memang kita cari sebelumnya nggak punya atau nggak kenal sama dia, Nah, ya kita pas pengen lulus cepat, Hmm. kita berusaha kenal banyak orang yang emang satu visi ya, misi. tapi benar. Itu kan pasti akan merelakan teman-teman lamanya, Oh, ya kan, iya. yang nggak sevisi. Itu kan pasti nanti akan ada. Ya di dunia anak muda lah, pernah anak muda lah ya. Gap, ada gap. Iya, iya. Ada cibiran-cibiran atau nyinyir kan Iya. gitu. Ah lu sih sok gini, sok gini. Itu ngatasin gimana tuh? Kita ajak mereka juga yang teman lama dong pastinya Iya. sebelumnya. Ya kamu pengen lulus cepet nggak gitu? Kalau pengen lulus cepet, ayo kita belajar bareng, kita apa ya namanya? Kita berusaha bareng lah gitu. Oh, tetap rangkul gitu Ya ya. awalnya ajak kita gitu ya. ajak dulu, kita rangkul, terus dari mereka ternyata nggak deh aku mau semester 8 aja gitu, atau mungkin ada yang nggak deh aku santai aja Ya. lah. Berarti kan ya udah, berarti mereka pengen santai. Terus ya udah deh aku mungkin coba bukan cari teman yang lain sih. Iya, Ya iya. kita udah berteman lama juga sama yang lain. Cuma ya itu tadi kita cari Sama mendekat circle. gitu ya, Ya mendekat kita dengan mendekat. yang sesuai gitu ya, Yang sefrekuensi ya. sesuai sama satu frekuensi. Ya, toh teman-teman kan udah dewasa ya, udah umur di atas 20 gitu ya. Itu secara undang-undang juga 18 lah ya, udah boleh nikah. Artinya Oh, udah dong. kan setelah 18 udah boleh nikah. Artinya nikah kan sudah punya kemandirian gitu ya. Iya. Jadi apapun keputusannya ya udah terserah gitu ya. Dan mereka juga nggak keberatan pastinya teman-teman yang memang belum pengen lulus cepet, pasti mereka ngerasa risih dong. Iya, Kalau iya. berteman sama kita yang pengen lulus cepet juga, apaan sih? Aku pengen santai kok, diganggu terus bahas Iya. skripsi terus pasti mereka Iya. pusing gitu. Iya di Oke, skripsi kita ya. jadi temen yang nggak asik Nah, gitu ya kan. iya, Ya. coba deh kamu sekali-kali jangan bahas skripsi. Nah, itu yang bikin Oke, oke oke. lah, berarti dia emang belum ada semangat Iya, buat iya, iya, bahas iya. skripsi. Oke deh, itu udah lengkap ya. Pasti teman udah tahu. Oke deh, kalau memang toksik, hal yang anggap toksik itu buang gitu ya. Terus kalau ini langsung aja nih bahas tentang besok nih mau sidang di tanggal 24 ya. Udah 3. Oh, udah 3 ya, Iya. udah 3. Ini udah 3. Ini apa yang disiapin? Yang disiapin pasti persiapannya tuh banyak ya, dari mental, materi, Oke, mental, materi dan apalagi? apalagi ya? Mungkin ya doa pasti ya, Doa, ya, ikhtiar, ya semuanya lah yang berkaitan sama persiapan. Oke, kita tarik dulu yang pertama kita bahas doa. Doa. Doa maksudnya doa seperti apa ini? Apa minta restu atau doa gimana? Atau harus semedi di Jatinegara di sana gitu ya? Jadi jajar gitu. Gimana? Pasti yang paling poin utama ya, kita lagi skripsian juga kan pasti orang tua tahu. Ya, Kita lagi ngerjain skripsi. Terus kita hampir setiap hari ya sambil bahas bareng sama orang tua, Bu gini-gini, saya habis bimbingan skripsi, ya kita cari waktu yang quality time sama mungkin keluarga atau orang tua, minimal bahas tentang itu. Pasti kan dari orang tua juga kan bantu doa kan. Nah, doa orang tua itu luar biasa sih gitu. Jadi kita bisa cepet juga kan bagian dari doa orang tua. Oh iya. Nah, Tapi jangan sampai sekarang doa orang tua setelah lulus, terima kasih sayangku, tanpamu aku nggak bisa lulus cepat gitu. Nggak ada gitu. nggak ada gitu. Ada. Gitu. Tapi ya dengan itu kan pasti dari keluarga juga tahu support sistemnya pasti positif gitu. Kalau selama ini doa, ya doa gimana ya Pak, ya doa maksudnya. Iya, doa ya. Doa artinya adakah sesuatu yang khusus gitu? Khusus, Karena ya. teman-teman ini kalau kita yang sudah ngadepin sebagai juri sidang gitu kan saya udah pernah 2 kali nih. Dan mungkin kalau saya cerita pun akan sangat berbeda karena kita zamannya berbeda. Ini kan teman-teman biar generasi Z ini bisa ngadepinnya punya relate gitu lah ya. Ini doa-doa kayak apa? Kalau saya zaman dulu ada ya doa khusus lah ya, khusus bener-bener apapun minta gitu ya, sama ada sedikit-sedikit mungkin puasa atau Amalan-amalan gitu ya. Iya. Ya selama ini sih yang Sekar lakuin pasti nggak lepas dari sholat wajib ya pasti. Terus kalau tahajud meskipun masih bolong-bolong ya, ini nggak munafik ya, masih bolong-bolong, ya tetap dilakuin sekuatnya gitu. Tapi tetap kalau bisa saya juga nempel di suatu tempat yang emang itu privacy. Di situ ada tempelan emang amalan yang harus dilakuin wajib karena kita punya hajat ya. Iya. Jadi harus sebanding doa dan usaha kita gitu. Jadi nggak harus hanya usaha yang sangat nge-push banget tapi doa zong gitu kan. Ini belum bagus kan, jadi adanya ini malah lagi lebih mendekatkan gitu, kalau bagus dong.
Iya. Meskipun mungkin kasarnya sebelumnya nggak pernah nih tahajud nih gitu kan. Ini gara-gara ini jadi tahajud nih. Iya. Ya kali aja kan jadi terbiasa gitu ya. Terus teman-teman juga mungkin bisa coba sholat duha, sholat hajat, itu kan mungkin yang lebih relate ya. Sholat hajat terutama gitu. Iya. Jadi bisa gitu. Kemarin ada sempet sih pengen puasa juga, tapi ternyata keadaan fisik nggak memungkinkan berpuasa, Pak. Kemarin udah puasa beberapa hari ya. Ternyata berhenti di tengah jalan gitu. Dan ya nggak apa-apa sih, yang penting kita tetap berdoa terus, continue berdoanya, jangan berhenti. Keren. Itu doa ya, Itu doa. Dari doa ya, bukan orang tua itu sendiri. Terus yang kedua mental, ini gimana mental? Kalau mental ini jujur yang masih belum terlalu stabil. Ya. Karena kemarin masih aman sih, karena belum ada yang sidang ya. Nah tadi ternyata melihat situasi sidang yang memang begitu menegangkan. Ada beberapa tempat yang memang dia menegangkan, ada yang tidak gitu ya. Ya semua tergantung takdirnya masing-masing gitu kan. Artinya ketemu dosen, ada yang biasa nyebutnya killer gitu ya, ada yang biasa aja gitu ya. Nah ini gimana mentalnya bangunnya? Atau mental. Sekarang sebelum tanya bangun mental, perasaannya gimana sekarang? Perasaannya? Sekarang perasaannya tuh naik turun. Kadang aman, kadang kayak udah tetap tenang, relax gitu ya, intinya semuanya pasti baik-baik saja gitu. Ya itu tadi, karena melihat trigger itu yang net. Iya, hasil dari teman-teman kebanyakan mungkin ya yang namanya sidang ya Pak ya, pasti kan ada kabar baik, ada kabar mungkin yang bagi mereka atau ya wajar sih ketika mereka merasakan kurang puas dengan hasilnya gitu. Ya itu bikin saya jadi wah, ya takut besok ya aku gimana ya gitu, aku ini gitu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan yang dirasain, ya kita tetap melakukan apa yang harus kita kerjakan, persiapan itu sebelum sidang, udah gitu aja. Oke, kalau buat keep calm gitu ya, itu gimana? Bentar lagi nih. Tanggal berapa sekarang? 15 ya? 15. Aduh, nggak kerasa sih hari begitu cepat berjalan. Yang harus dilakukan, kalau kemarin itu sempat ada saran dari teman. Kalau mau sidang, jangan terlalu dibawa pikiran gitu. Ya kita kerja, misal yang kerja ya kerja aja. Terus yang emang belum disibukkan dengan hal-hal yang lain ya, kita soalnya kayak hidup biasa aja, kayak kalau nggak ada sidang gitu. Jadi kita bikin tenang, ya kita tetap melakukan daily seperti biasa aja gitu. Seolah-olah kita lagi nggak mau menghadapi sidang itu kayak gitu kan. Terus jadi, mungkin sambil diselingi ya ada healing lah gitu, piknik itu juga bisa. Itu tips tuh teman-teman, itu penting. Jadi jangan membebani diri sendiri karena piknik yuk, aku mau sidang nih, masa piknik gitu. Nah itu justru yang ya sih pribadi beda-beda ya. Cuma ya kita tetap harus bisa memanjakan pikiran. Gitu. Piknik itu cara gitu ya. Goalsnya itu kan untuk refresh gitu ya. Iya, refresh. Nanti dapatnya refresh, otak kita refresh gitu. Nggak harus memikirkan sidang itu tadi. Jadi kalau dari saya ya, jadi itu kan sidang gitu ya. Kalau kita coba pecah lagi sidang, saya sidang begitu banyak overthinking gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau kita pakai helicopter view gitu ya, lagi untuk mengatasi mental, gampangnya, ini besok sidang tanggal 23. Begitu banyak kan bebannya, kita mundur. Sidang itu apa sih gitu kan? Nah, ditanya dengan sidang itu apa? Sidang itu kita presentasi skripsi selama maksimal 45 gitu ya. 45 menit gitu ya. Ya kan kalau kita fokusnya ke banyak bakal nanya ini itu segala macam, itu kan tambah bebannya. Tapi kalau realistis ya, 45 menit itu satu orang berarti mana yang berapa ya? Itu kan bisa kelihatan ya. Iya. Satu orang berarti 15 menit, 10 sama 15. Itu kan berarti dikit banget kalau penting banget, Pak. Jadi kita juga harus mengenal sidang itu seperti apa sih itu gitu. Waktunya, struktur waktunya harus bisa mengenal. Mungkin ya itu tadi. Kita harus perbanyak relasi buat kita tanya-tanya sama mungkin kakak kelas, kakak tingkat ya maksudnya. Pasti mereka udah lebih berpengalaman dong. Nah, terus kita tanya, sidang itu berapa menit sih, kita harus presentasi berapa menit, dan kira-kira waktu yang untuk disediakan untuknya job berapa menit juga gitu. Nah itu juga bisa itu teman-teman jadi nggak menyebabkan gitu ya, overthinking. Ke bagian prodi itu kan juga bisa kita akses berapa menit dan apa yang mau dinilai. Dari apa yang mau dinilai kan kita tahu apa yang mau disampaikan. Gitu kan? Jadi nggak menyebabkan overthinking itu tadi. Iya benar. Makanya materi itu tadi yang materi penting, tapi apa yang akan diujikan kita tahu itu malah lebih penting daripada sekedar materi. Kalau materi kan
dari bab 1 sampai bab 5 itu kan itu berhalaman gitu. Iya. Berhalaman. 70 lebih gitu kan ya. Ya bahkan lebih. Lebih kan. Nah, itu kalau kita bayangin, wah banyak banget, tapi kan 45 menit nggak cukup gitu kan. Iya. Artinya masih 2 atau 3 pertanyaan. Ya udah 2 atau 3 pertanyaan gitu kan. Teman-teman kalau bingung tentang pertanyaan apa ada di video. Di Video yang video. lain. Video. Oh ini, sana. Sini. Video yang lain. Nah, itu kalau itu ya terkait mental ya. Terus terakhir nih, untuk materi sendiri nih. Materi ya? Buat kalian generasi Z itu. Gimana sih kalau memandang skripsi ini? Materi. Yang sampai materi ke skripsi. Kalian memandang skripsi apa sih? Skripsi kalian tuh. Skripsi ya? Iya, hasil dari kalian selama 1 semester itu bikin. Apa sih itu? Skripsi itu hasil karya sih. Hasil karya kita dalam bentuk tulisan pastinya ya. Hasil karya yang emang betul-betul harus dihargai dong. Ya, jelas. Karena kita udah ngerjain selama 1 semester misal. Atau mungkin beberapa teman-teman mungkin yang 2 semester gitu ya. Jadi emang hasil karya itu dikerjakan dengan timing waktu nggak cepat pastinya ya. Dengan berbagai macam struktur waktu masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya harus dilihat, harus dipikir-pikir, ya skripsi itu bisa dibilang mungkin hasil jerih payah kita selama kuliah ini. Iya, benar. Karena tonggaknya ya di skripsi. Mantap. Kalau misalnya selama perkuliahan kita punya privilege baik gitu, tapi selama mengerjakan skripsi atau kita selama membuat karya itu ternyata tidak serius, yuk gimana itu Pak? Zonk kan berarti. Iya. Karena syaratnya ya skripsi itu kan. Tepat tuh. Itu berarti memang ketika sekarang ini bicara menyiapkan materi gitu ya. Nah, itu ketika memandang skripsi itu karya, itu sebenarnya udah terjawab dan selesai. Mau skripsi nggak dibaca pun gitu ya. Nggak usah belajar, nggak usah dipegang sampai besok nih tanggal 23. Saya yakin, tak jamin lah siap untuk tempur gitu ya. Karena ini karya gua. Terus ditanyain, kok kalian gini dianggap ini jelek dan segala macam gitu ya. Nggak ada sih yang bilang sidang nggak ada yang bilang ini karya skripsi jelek, enggak. Cuman mempertanyakan, ini bagus, mana yang sebelah bagus, benar, tidak, karena kan ini ilmiah ya. Nah, ketika itu ditanyakan dan itu sekarang nganggap itu karya, otomatis kan argumen yang akan disampaikan benar-benar sangat gimana caranya powerful untuk mempertahankan gitu kan ya. Kalau itu nganggap itu karya, makanya itu tepat banget. Jadi teman-teman harus nganggap skripsi ini karya. Nah, saya jamin mulai dari STK, SD, SMP, SMA, itu kan setelah lulus nggak ada yang dibawa selain ijazah. Ijazah. Ya kan? Kita nggak bawa karya. Nah, kuliah ini yang benar, selain ijazah kita bawa karya. Bahkan teman-teman kalau yang nyari kerja gitu ya, wawancara, bahkan ijazah itu kadang nggak ditanya, malah yang ditanya ya skripsinya itu. Itu kan jadi karya. Itu lu karyanya apa? Dari karya itu apa kebanggaanmu? Nah, dari kebanggaanku bisa nggak kamu bikin karya lagi di perusahaan saya? Kayak gitu. Nah, itu tepat banget nih. Sangat cocok sekali. Iya. Karena kalau misal kita anggap itu karya juga itu akan menentukan gimana kita meyakinkan diri lah pastinya untuk nantinya kita taruhkan skripsi itu di sidang gitu teman-teman. Jadi ya itu gambaran saya ya Pak ya. Kalau misalnya itu hanya kita anggap sebagai tugas wajib atau tugas akhir gitu, ya itu akan sama nanti effortnya seperti tugas-tugas kuliah seperti yang lain gitu. SKS. Itu. Kubus malam gitu ya. Aduh, sistem copas gitu ya. Ya itu. Oke, menarik sekali. Tapi kita udah cukup panjang ini obrolannya. Pasti teman-teman udah banyak dapetin insight-nya. Insight dari yang relate. Oke ya, yang relate. Dan sebagai contoh ini yang lebih ekstrim. Saya ngambilnya ekstrim. Karena ekstrimnya apa? Ya nggak kuliah pulang gitu ya. Ada kegiatan lain dan kegiatannya cukup banyak. Kemarin ikut kelas mengajar ya? Masih mengajar? Oh enggak. Oh enggak ya? Udah sibuk di BEM itu ya? Iya. Sibuk banget di BEM dan magang gitu ya? Iya. Dan itu saja. Mungkin terakhir deh, statement deh buat teman-teman atau apa ya, ngasih support deh buat teman-teman. Yang mau sidang nih. Oke. Atau yang belum sidang nih, supportnya apa nih? Dijeda dulu deh Pak. Hah? Mau batuk. Nggak apa-apa, ini kita full, nggak ada jeda-jedaan. Jadi guys, nggak ada jeda-jedaan. Batuk-batuk dulu, sorry ini batuk. Jadi temen ini lagi batuk, tapi tak tarik. Karena ini momennya teman-teman yang lagi kebingungan, saya yakin di luar sana masih lagi kebingungan.
Ya sebenarnya lagi maaf ya teman-teman overthink. batuk. Aduh ya Allah ganggu banget nih. Nggak apa-apa. Mereka pasti lagi overthinking dan lain sebagainya. Dan yakin juga banyak yang sudah prepare gitu Oke, ya. iya. Tapi ada beberapa yang mungkin overthinking dan segala macamnya lah ya. Iya, paham. Nah itu ajak temen gimana caranya? Yang pertama mungkin ya persiapan itu tadi ya yang udah dijelasin, yang udah kita obrolin bareng. Terus kayak gini, kalau misal kita bingung atau teman-teman mungkin bingung, kita harus dapat materi dari mana lagi sih gitu ya, mungkin kayak udah mentok banget dan berpikir keras sampai overthinking dan sampai nggak ngapa-ngapain karena Yeah. saking bingungnya gitu ya. Dan itu pernah saya alami sebelumnya karena bingung, aduh aku cerita ke siapa, ke Dosbing, oke udah clear ke Dosbing, terus itu kan versi Dosbing ya gitu, dan kita nggak tahu besok dosen penguji mau tanya apa aja gitu kan. Banyak sih sekarang, apalagi kan digital banyak banget ya, sosial media dan sebagainya, berbagai jenis macam juga gitu. Ada TikTok, di TikTok banyak loh teman-teman yang bahas tentang skripsi gitu. Jadi kadang kita nggak hanya memanfaatkan sosial media itu sebagai satu sisi aja gitu, tapi kita juga harus banyak melihat manfaat lain di sosial media itu. Jadi gitu. sarana untuk belajar, sarana buat belajar gitu juga. Ya. Jadi kita nggak hanya belajar dengan yang serius, kita juga sambil belajar dengan santai. Yaitu kalau kita bicara TikTok kan itu kan kayak santai ya gitu ya. Kebanyakan video tapi yang enak santai-santai. Gitu. Buat kalian ya generasi Z itu era-era belajar kita dari ini. TikTok, belajar dari YouTube yang obrolan biasa, nggak cuma Iya. ada tips untuk segala macam saran lah gitu kan, malas Itu ngantuk gitu ya. banget Itu malas ngantuk ya. Bikin Kalau ngantuk. ngobrol gitu mungkin sambil mereka makan gitu Nah, ya. cocok. Jadi nge-scroll gitu ya. Karena mungkin era sekarang itu kita lebih fokus atau lebih bisa masuk dalam bentuk audio video, Pak. Bukan buku gitu. Dan itu saya akui sih memang. Karena mungkin semakin banyak sajian-sajian di sosial media, video, audio gitu. Dan itu semakin kita membuat yaitu beralih dari yang tadinya buku ke video, misal ke YouTube, ke TikTok gitu. Dan itu saya akui memang. Ya, emang generasi Z itu yang banyak banget ya. Mereka sangat dengan teknologi begitu gampangnya. Iya, nah, dan karena lebih percaya teknologi gitu. Lebih percaya ke teknologi daripada buku gitu. Ya. Itu sih, tapi ada mirisnya juga sih memang. Cuma ya itu lebih memanfaatkan aja. Jadi kalau misal teman-teman misal merasa agak bosan baca buku karena sudah sering atau sudah bingung mau buku apa lagi yang dibaca, ya itu tadi bisa lihat TikTok, bisa lihat YouTube dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalnya nih teman-teman mungkin bingung mau bagi waktu ya, kita mau belajar di jam berapa nih gitu, karena malam mungkin ngantuk, terus siangnya yang kerja mungkin ya, karena full time, ya pasti teman-teman nggak lupa kan sama waktu nongkrong sama teman-teman gitu, karena itu dijadikan nomor satu sekarang. Ya mungkin untuk generasi kalian gitu. Iya, generasi kita gitu. Dan mungkin untuk saat ini ya boleh-boleh aja nongkrong, cuma pembahasannya kita lebih naikkan lagi dong gitu. Kita nggak harus nongkrong bahas hibah, julidin orang gitu. Ya, drakor yang terbaru apa? Drakor yang terbaru apa gitu. Nggak, tapi ya harus. Tapi ya nggak apa-apa sih, haknya gitu ya. Cuma ya kalau misalnya saking nggak adanya waktu ya kita harus selingin itu buat kita saling sharing tentang persiapan untuk sidang mungkin atau mungkin skripsi kayak gitu. Karena 4 tahun kita kuliah, kok kalah sama 1 hari, nggak cuma 1 hari malah, 30 menit, 45 menit. Nah itu benar-benar satu hal yang sangat mungkin bisa menyesal seumur hidup sih. Iya, benar-benar. Malunya belum. Malunya. Itu. Karena kan itu akan jadi cerita itu ya, hancurnya atau jadi keluar dari itu rasa hancur, kecewa, atau keluar dari rasa kebanggaan, itu akan tertanam sampai tua lah. Sampai tua. Ya, benar. Saya ngerasa nih gini. Beneran, beneran, ya, sampai ngerasa, oh saya bangga banget nih dengan ini, atau saya nyesal dan nggak bisa diulang kan. Nah, apalagi nih buat mungkin kedepannya nih ya sekarang lagi nunggu hari H sidang skripsi, atau mungkin teman-teman yang masih proses di sempro, pasca sempro, karena kita yang mau sidang ini biasanya diumumin oleh kampus itu H-1 minggu sampai 2 minggu. Dan menurut saya itu hal cukup panjang ya kalau untuk belajar gitu dan dimanfaatkan secara betul-betul. Tapi mungkin karena manusiawi dan nggak naif juga ketika
kita udah mendekati sidang, justru kita udah banyak rasa bangga, terlena gitu. Terlena dengan posisi kita saat ini gitu. Oh, kita udah mau sidang nih, ya udah deh. Dan kita nggak sadar ternyata hari tahu-tahu ya hari cepet lah berlalu gitu. Tahu-tahu, aduh besok ini. Hari gitu demi ya. hari berlalu, tahu-tahu H-1 kita udah ngapain selama ini gitu. Dan itu yang bisa bikin nyesel ketika teman-teman nggak bisa maksimal ketika di sidang. Ketika di sidang udah selesai, aduh, kok aku bisa nggak maksimal gini ya? Berarti waktuku kurang banyak di kemarin, padahal udah 2 minggu gitu, udah 1 minggu gitu. Jadi ya harus betul-betul memanfaatkan waktu. Ya saling support aja sih, karena saya juga lagi nunggu hari H gitu. Tapi tetap ya in touch sama teman-teman terus saling support gitu ya. Tetap. Dan itu self reminder juga buat saya. Oke, sip, keren banget nih sharingnya. Makasih Sekar ya. Ya, semoga sukses buat sidangnya, kemudian tetap sehat ya. Amin. Lekas sembuh batuknya. Iya. Ini ganggu banget sebenarnya. Ya disyukuri batuknya sekarang, anggapannya nanti 2-3 hari sembuh gitu ya. Pas sidang sudah fresh gitu ya. Iya, oke, udah fresh. Oke, sukses juga buat nanti kedepannya bangun karir tadi, plan untuk bisnisnya itu, bangun knowledge-nya, benar, sebelum berbisnis banyakin knowledge gitu ya, banyakin knowledge dan experience. Iya. Tuh, keren. Oke, itu saja teman-teman. Mungkin kalau ada video yang pingin dibahas, mau ada bahas apa lagi, atau dosen, nah kemarin bahas dosen killer. Bu N. Bu N ya. Mau dosen killer yang siapa lagi, nanti tak sambangin. Calling Pak Pablo aja. Atau komen aja ya. Komen di bawah. Ditunggu komennya. Oke, jangan lupa subscribe, like kalau suka, dislike kalau tidak suka, gitu ya. Oke, makasih. Sama-sama, Pak. Dan teman-teman, semoga sukses sidangnya. Go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.